Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan cara perhitungan dosis anak dan dosis dewasa ya. Jadi sebenarnya ini adalah metode pembelajaran praktikum, tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan, jadi di sini saya berusaha menjelaskan agar bisa dipahami ya. Tapi nanti secara teknis nanti saya akan berikan link video di YouTube yang bisa dilihat untuk memahami secara prosedural ya bagaimana teknik mengoplos obat ya. Jadi pada materi hari ini erat kaitannya dengan cara pengoplosan obat. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terkait dengan sediaan obat ya. Sediaan obat itu apa? Yaitu jumlah total kandungan dalam satu tablet pil, kaplet, vial atau ampul ya. Jadi dalam satu tablet itu berapa kandungan obatnya ya. Satu tablet paracetamol itu berapa kandungan paracetamolnya. Jadi nanti biar tahu kandungannya itu seberapa banyak. Kemudian contohnya ini ada Cefotaxim ya. Cefotaxim ini adalah contoh obat vial ya. Kemudian yang asam tranexamat itu contohnya obat ampul. Kemudian dosis obat ya, pada program sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya pasien dengan usia dewasa yaitu usia 20-60 tahun, maka pasien itu bisa mendapatkan obat dengan dosis maksimal ya. Jadi sebenarnya obat-obatan itu dikemas dalam dosis maksimal yaitu dosis yang bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Nanti akan menyesuaikan, ada perhitungannya sendiri yang merujuk pada perhitungan dosisnya orang dewasa. Begitu pula pada lansia ya, kemarin saya dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya. Jadi dasarnya patokan dari dosis ini adalah dosis orang dewasa. Nanti anak dan lansia tinggal menyesuaikan sesuai dengan rumus yang sudah ada ya. Jadi dosis itu bisa tergantung pada berat badan, luas permukaan tubuhnya ya, kemudian apalagi usianya itu. Kemudian ini adalah cara memberikan dosis obat tablet ya. Kalau obat tablet kita tahu semua ya, biasanya kalau misalkan butuhnya berapa, 250 misalkan, kemudian tabletnya 500 mg, tinggal di separuh gitu aja ya. Jadi untuk perhitungan dosis obat tablet mungkin lebih mudah dan banyak dilakukan di sekitar kita dibandingkan pada obat vial dan ampul yang digunakan atau dilakukan di rumah sakit ya. Ini contohnya, dokter memberikan obat pada anak S paracetamol 250 mg. Nah, sediaannya berapa? Kandungan paracetamol tablet itu, satu tablet isinya 500 mg paracetamol ya. Berapa obat yang diberikan kepada anak S? Nah, ada rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah order dokter atau dosis yang diinginkan oleh dokter dibagi dengan sediaan obat. Sediaan obat ini apa? Yaitu dosis obat tersebut dalam satu tablet ya. Jadi digambar tampak jelas ya bahwa paracetamol itu kandungannya adalah 500 mg ya.
Kemudian kita masukkan rumus. Ordernya dokter berapa tadi? 250 mg ya. Sedangkan sediaan obatnya 1 tablet paracetamol berisi paracetamol berapa? 500 mg. Kita masukkan ya. Jadi ini ordernya dokter, ini ordernya dokter. Yang ini 500 mg ini adalah sediaan obat 1 tablet sama dengan 0,5 ya. Jadi obat yang diberikan kepada anak S adalah setengah tablet paracetamol. Jadi pasiennya dikasih obat separuh dulu baru dikasihkan ke pasiennya ya. Udah ya, kalau obat-obat yang tablet mungkin sudah bisa semua. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ada 2 obat yang biasanya dilakukan penyampuran atau pengoplosan. Sebelumnya kita pelajari dulu terkait dengan konsep apa itu obat vial, apa itu obat ampul ya. Nah, ampul itu adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari gelas kaca ya. Dia punya ujungnya runcing, ini ujungnya runcing dan bidang dasar datar dengan berbagai volume ukuran ya. Jadi ada banyak ukurannya, 1 sampai 20 mili. Untuk menggunakan ampul terlebih dahulu dipatahkan bagian lehernya ya. Jadi tiap ampul ini pasti ada warna kayak cincin ya, cincin yang berwarna, biasanya warnanya kuning ya. Yang bagian atas seperti di panah ini ada coloring ya. Ini adalah bagian yang ada cincinnya atau ada garis melingkar ya. Kemudian ada color point, nanti ada 1 titik ya. Tiap obat ampul pasti ada 1 titik, entah warnanya kuning atau warnanya apa lagi ya, kebanyakan kuning warnanya ya. Kemudian ada breaking level. Breaking level ini apa? Tempat untuk dipatahkan. Jadi untuk membuka ampul ini perlu dipatahkan karena bentuknya adalah kaca silindris ya, tertutup. Jadi ketika mau digunakan harus dipatahkan. Di mana titik patahnya? Di sini ya, ada breaking level ini ya. Bawahnya titik. Berbeda dengan vial. Vial apa? Wadah yang terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki penutup karet di atasnya. Jadi ini ada karetnya, ini ya. Dengan sistem tertutup hampa udara, sehingga perlu disuntikkan udara terlebih dahulu agar memudahkan dalam proses pengambilan larutan. Jadi ini bedanya. Kalau di vial ada karetnya ya, di sini hampa udara. Selanjutnya terkait dengan pengoplosan obat. Apa sih pengoplosan obat itu? Yaitu melarutkan sediaan obat dengan larutan steril ya. Jadi kalau melarutkan tidak boleh dengan air sembarangan karena ini masuk dalam tubuh. Jadi harus larutan steril. Jangan sampai kita mengoplos obat karena nggak ada bahan oplosan pakai air aqua, boleh ya. Jadi harus pakai larutan steril. Pelarut yang digunakan adalah water for injection WFI ya, ini WFI ya. Kemudian NaCl 0,9%, ini NaCl ya. Ada yang kemasan 100 kayak gini, ada yang kemasan 25 ml kayak ini, ada yang kemasan 500 yang kayak cairan infusi jantung itu ya biasanya. Kemudian ada lagi cairan untuk melarutkan obat apa? Pelarut yang disediakan obat tertentu dalam kemasannya, yaitu paket ya. Nah ini ya, Helixan methylprednisolone. Di kemasan ini sudah ada pelarutnya sendiri. Ini obat ampul, ini obat vial. Ini ada obat serbuk dalam vial ini. Nah, pelarutnya dalam ampul. Jadi ini di ampul bukan obat, tapi pelarutnya obat vial ini. Ini adalah salah satu obat
yang dia menyediakan pelarut sendiri. Ada lagi yang lain, misalkan omeprazol juga ada ya, yang mahal, agak mahal harganya, itu omeprazol akan menyediakan pelarut sendiri. Jadi kita harus pakai pelarutnya ini ya. Nah, bagaimana cara pengoplosan itu? Nah, obat vial itu isinya bubuk ya. Jadi obat vial itu gini ya, ada yang kemasannya ditutup tutup plastik kemudian dibuka ininya. Ada yang kayak gini ya, saya warna putih kayak gini, nanti dibuka sedikit gitu aja ya. Ada yang dibuka semua tapi tutupnya plastik. Kalau yang ini dibuka sedikit aja ya. Nah, ini isinya serbuk. Dioplos biar apa? Nanti dia jadi larutan. Tidak mungkin kita masukkan obat dalam bentuk bubuk lewat pembuluh darah, harus dilarutkan dulu. Nah, kalau obat ampul, ya misalkan ini ranitidin, obatnya isinya 2 mili. Ya. Ketika dioplos, dia bisa jadi lebih dari 2 mili. Kenapa kok pakai dioplos ya? Biasanya biar tidak pekat ya, atau kalau misalkan biar mudah dihitung ya, perhitungannya nanti kalau misalkan pakai dosis anak. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi ya, ini yang namanya ring tadi ya. Kalau obat ampul ada ringnya ya, color ring tadi ya. Kemudian ada poin tadi ya, color point, ini merah ini. Ada tempat pemotongan atau pematahan tutupnya ampul. Jadi nanti ketika membuka ampul, bagian sini yang dipatahkan ya. Nah, ini tadi caranya ya. Ini caranya mematahkan ampul ya. Jangan sampai kita mematahkan ampul dengan tangan kosong ya, tanpa pelindung. Karena apa? Ini bahannya kaca. Kalau kalian tidak pakai pelindung, nanti resiko kena tangan kalau misalkan tutupnya ini remuk ya. Kalau sudah biasa mungkin nggak sampai remuk. Ketika misalkan awal latihan membuka ampul, kita nggak yakin tutup ini bisa patah, nanti bisa remuk ini ya. Kalau kita nggak pakai nggak pakai pengaman, nanti takut cedera tangannya. Bisa pakai terserah ya, bisa pakai bungkusnya sekuit ya, yang terserah ya, nanti yang penting bisa melindungi tangannya kita ya ini. Nah, ini ya, patahkan di sini tadi, di lehernya sini ya. Kemudian diambil obatnya ya. Ambilnya obat juga gitu ya, boleh dalam kondisi ampulnya tegak kayak gini atau miring kayak gini juga boleh ya. Yang penting apa? Yang penting jarumnya ini ada di dalam cairan ya. Kalau misalkan nggak di dalam cairan, nanti yang kesedot adalah udara. Jadi yang terpenting boleh miring kayak gini, boleh tegak kayak gini. Yang penting ujungnya jarum ada di dalam larutan obatnya ya. Nah, misalkan kita mau oplos obat, diusahakan yang diambil dulu adalah pelarutnya, entah itu waterfall injectionnya atau NaCl-nya, baru kemudian ambil obatnya ya. Jadi kita harus tahu, misalkan tadi obatnya 2 cc, mau saya larutkan jadi 5 cc ya. Jadi kita harus tahu, berarti saya harus ambil pelarutnya dulu berapa, 3 cc, baru nanti ambil obatnya 2 cc, nanti pas 5 cc. Jadi kayak gitu ya. Kenapa kok nggak boleh ambil obatnya dulu ya? Biasanya pelarut itu
dipakai bareng-bareng ya. Misalkan saya dan perawat yang lainnya pakai pelarut yang sama cairan NaCl ini untuk bersama-sama. Nanti kalau saya ambil obat ini dulu, maka nanti jarumnya ini akan tercampur di pelarutnya. Nah, nanti efek obat yang lainnya yang ambil pelarut di situ juga nanti akan kecampur ya. Jadi obatnya akan nyampur nanti. Jadi alangkah baiknya ketika kita mau mengoplos obat, yang diambil dulu adalah pelarutnya ya, bukan obatnya. Nah, ini contoh yang obat ampul ya. Saya jelaskan ada dua kemasannya, yang atas ini. Kalau yang ini tutupnya plastik. Ini tutup kemasannya ya. Ini yang di tengah-tengah ini ada karetnya. Ada yang nggak pakai tutup ini, langsung di sini ya. Masih ada apa namanya yang putih-putih warnanya itu ya. Dikasih sedikit nanti dimasukkan ya. Nah, yang di dalam vial ini ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya cairan. Jadi tidak semua obat vial itu isinya serbuk, ada juga yang isinya cairan. Ya. Nah, bagaimana cara ngoplosnya? Sama. Kita ambil dulu. Misalkan ini obat mau saya oplos 10 cc. Kalau misalkan vial ini isinya serbuk, maka kita ngambil cairan atau pelarutnya 10 cc. Baru kita masukkan ke obat ini. Tapi kalau yang di vial ini sudah ada obatnya, kita mau ngoplos menjadi 10 cc, maka tinggal ditambahkan kurangannya ya. Misal di sini isinya 2 cc, maka kita ngambil dulu pelarut 8 cc, ditambahkan di sini ya. Jadi nanti di sini isinya 10 cc. Gitu. Nah, setelah dimasukkan di sini pelarutnya, kalau misalkan kita memasukkan di sini ini adalah isinya serbuk, maka dikocok dulu. Habis spatnya ini dimasukkan di sebelah sini, dikocok dulu, dikocok. Nah, sampai serbuknya habis atau larut semua. Setelah larut, maka diambil ya. Ambilnya kayak gini. Usahakan ketika mengambil ujung jarum ada di cairan. Kalau ujung jarum ada di atas ini yang isinya udara, maka yang kesedot ini adalah udara, bukan cairan. Ya, biasanya udara itu otomatis masuk ke sini dan mendorong pelangernya ini ke sini ya. Jadi harus ditahan dan dikondisikan bagaimana ujung jarumnya ini harus berada di cairan, di air ini. Jadi terus ke bawah, nanti digerakkan ke bawah. Kalau sudah mau habis, digerakkan ke bawah agar tidak menghisap udaranya ya. Nah, kalau misalkan sudah taruh di larutan, nanti dia akan turun sendiri pelangernya. Ya ini. Nanti ini akan turun sendiri sampai habisnya obat, karena ada tekanannya di dalam botol ya. Tapi kalau misalkan kalian ujungnya kok ada di udara yang bagian atas ya, nanti udaranya akan masuk. Jadi dikondisikan bagaimana caranya agar ujung jarum ini ada di cairan, seperti itu ya. Nah, setelah dilakukan pengoplosan, maka akan terjadi perubahan konsentrasi obat. Konsentrasi itu kayak kandungan dalam obat dalam setiap cc pelarut ya, kayak gitu. Tadi sudah tahu caranya, bagaimana cara mengoplos ya. Nah, mari kita tanamkan bahwa sebenarnya kalau mengoplos itu kandungan obatnya tetap ya, kandungan obatnya tetap, tidak ada perubahan kandungan obat. Yang berubah hanya konsentrasinya. Kenapa kok berubah konsentrasinya? Karena kita menambahkan cairan ya,
kita punya sirup ya. Sirup kalau sirup dikasih air pasti pekat. Kalau dikasih air pasti akan lebih encer. Sama prinsipnya ya. Jadi kandungannya sama tetap, tapi keencerannya itu yang berbeda. Nah, kenapa kok perlu diencerkan? Kalau terlalu konsentrasinya terlalu pekat, kalau dimasukkan di pembuluh darahnya nanti ini bisa pecah ya. Atau kalau nggak gitu nanti akan merasa nyeri, pasiennya kesakitan ketika obatnya dimasukkan. Makanya obatnya itu perlu dilarutkan dulu. Nah, ini contohnya adalah obat Antrain ya. Antrain ini satu ampul isinya berapa? 2 mili. Nah, 2 mili ini apa kandungannya? Metamizol 1 gram atau 1000 mg. Jadi kalau membuat hitung-hitungan kayak gini, sebaiknya dibuat ukuran miligram semuanya ya. 1 gram sama dengan 1000 mg. Jadi obat ini Antrain ini di ampul ini ada 2 mili obat yang isinya berapa? 1000 gram. Ya. Jika 2 mili itu isinya 1000 mg, 1 mili Antrain berapa kandungannya? Tinggal dibagi ya. 1000 dibagi 2 ketemu berapa? 500. Jadi 1 mili Antrain ini berisi 500 mg obat. Nah, sekarang jika Antrain ini kita oplos, kita larutkan menjadi 10 cc atau menjadi 10 mili. Ya, tadi saya jelaskan di awal, pengoplosan obat tidak merubah kandungan obat, tapi mengubah konsentrasi obat. Jadi misalkan satu ampul ini isinya 2 mili, kandungannya 1000 mg. Ketika dioplos menjadi 10 mili, maka tetap kandungannya tetap 1000 mg. Jadi obat Antrain ini 2 mili juga kandungannya 1000 mg. Kemudian 10 mili kandungannya juga sama 1000 mg ya. 10 mili Antrain sama dengan 1000 mg. Ya. Nah, 1 mili Antrain berapa kandungannya? Dihitung ya. 1000 mg dibagi 10 cc. Ketemunya berapa? 100 mg. Sehingga ditemukan 1 mili Antrain yang sudah dioplos, dilarutkan menjadi 10 mili. 1 mililiternya kandungannya 100 mg. Ya. Jadi kandungan obatnya tetap. Ya. Tetap kandungan obatnya ya. 1000 mg atau 1 gram. Tetapi konsentrasinya berbeda. Ya. Sebelum Antrain ini dioplos atau dilarutkan, kandungannya adalah 1 mili sama dengan 500 mg. Setelah dioplos ganti, dia akan lebih encer ya. 1 mili sama dengan 100 mg. Ya. Sudah paham ya? Nah, misalkan contoh selanjutnya, misalkan tadi sama Antrain ini 2 mili mengandung metamizol 1 gram atau 1000 mg. Ya, 1 mili Antrain sama dengan 500 mg sama ya. Tapi jika Antrain ini dilarutkan menjadi 5 mili, jadi berapa kandungannya per mililiter? Sama kayak tadi. 5 mili Antrain, 2 obatnya
3 pelarutnya ya, sama dengan 5, sama dengan 1000 mg. Nah, 1000 ini kita bagi 5, ketemu berapa? 200 mg. Sehingga setelah dioplos menjadi 5 ml, 1 mili antara kandungannya adalah 200 mg. Jadi kandungan obatnya tetap, yang berbeda adalah konsentrasinya. Sebelum dioplos, 1 ml obat sama dengan 500 mg. Tetapi setelah dioplos, maka 1 ml sama dengan 200 mg. Ya, dia akan lebih encer dari sebelum dioplos. Contoh selanjutnya yaitu obat ranitidin ya. Ini obat ampul. Ada kan? Nah ya, ranitidin ini mengandung 50 mg ya. 2 mili ini isinya 2 ml. Mengandung 50 mg. Ya. Jadi 1 mili ranitidin ini isinya berapa? 25 mg. 50 mg dibagi 2, sehingga ketemu 25 mili. Nah, jika ranitidin dilarutkan atau dioplos menjadi 10 mili, berapa kandungan per milinya? Ya, 50 mg kandungannya tadi ya, kemudian dilarutkan menjadi 10 mili. 10 mili ranitidin sama dengan 50 mg. Ketika kita mencari berapa kandungan per mili, maka tinggal dibagi 50 mg dibagi 10 ml. Ketemunya berapa? 5 mg. Jadi kandungan ranitidin yang sudah dioplos menjadi 10 mili, 1 ml-nya sama dengan 5 mg. Tetap ya, kandungan obatnya tetap 50 mg, tapi konsentrasinya berbeda. Sebelum dioplos, 1 mili ranitidin isinya 25 mg. Setelah dioplos menjadi 10 mili, 1 ml-nya sama dengan 5 mg ya. Jadi beda konsentrasinya. Nah, contoh lagi misalkan ranitidin ini dioplos menjadi 5 mili. Berarti kan menjadi 10 mili ya. 5 mili ranitidin sama dengan 50 mg. Ya. Jadi 5 mili menjadi 50 mg. Ya. Jadi misalkan tadi kan ranitidinnya dioplos menjadi 10 mili. Sekarang diganti ya, ranitidinnya yang tadi 2 mili di ampul dioplos menjadi 5 mili. Ditambahkan cairannya atau pelarutnya 3 mili ya. Jadi 5 mili ranitidin sama dengan 50 mg. Berapa kandungannya per mili? 50 ini ya dibagi 5, jadinya 10 mg. Jadi 1 mili liter ranitidin yang sudah dioplos menjadi 5 mili, 1 mili liternya isinya 10 mg ya. Kandungan obat tetap ya, ini 50 mg, 50 mg, tapi konsentrasinya berbeda. Sebelum dioplos 1 mili sama dengan 25
mg. Setelah dioplos 1 mili sama dengan 10 mg. Jadi lebih encer ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya belum jadi. Selanjutnya cara memberikan obat vial ya. Ini contohnya vial yang isinya serbuk. Ya, dokter memberikan obat pada anak T ceftriaxone 200 mg ya. Ceftriaxone vial sediaannya adalah 1 gram tiap vial atau 1000 mg. Berapa mili obat yang diberikan kepada anak T? Berapa obatnya yang diberikan? Ini adalah rumusnya ya. Jadi intinya sama ya. Tadi bagaimana cara menghitung dosisnya. Tadi saya contohkan adalah obat ampul dua-duanya ya. Jadi sama, misalkan ceftriaxone-nya dilarutkan 10 cc, maka 1 cc-nya akan berisi 100 mg ceftriaxone ya. Cara menghitungnya sama, yang penting adalah jumlah pelarutnya ya. Tinggal dibagi jumlah pelarutnya. Nah, ini adalah rumusnya ya. D per H dikali Q sama dengan V. Jadi kira-kira volume yang diberikan berapa ke pasien? D, dosis yang diberikan ke pasien. Jadi dokter memberikan dosisnya berapa? Dibagi dosis dalam miligram yang terdapat pada sediaan obat. Jadi dalam obat itu berapa kandungannya ya. Tadi saya jelaskan obat itu kandungannya tidak berubah, yang berubah hanya konsentrasinya. Jadi ditulis itu berapa dosis yang ada dalam obat tersebut ya. Dikalikan G. G itu adalah jumlah volume atau mili yang terdapat pada sediaan obat ya. Kalau misalkan obat ampul dan belum dioplos ya, tulis saja jumlah volume di ampul tersebut. Tapi kalau sudah dioplos, yang dimasukkan sebagai nilai G apa? Yaitu volume oplosannya tadi. Misalkan tadi antrain awalnya 2 mili, saya oplos menjadi 10 mili, maka yang saya masukkan nilai G adalah 10 mili ya. Tapi kalau yang saya masukkan 2 mili ya enggak apa-apa ya. Tapi yang itu harus paham ya. Ini yang saya masukkan yang sebelum dioplos atau sudah dioplos. Yes. Jawabnya adalah sediaan ceftriaxone 1 vial sama dengan 1 gram ya. Tadi dalam 1 vial ceftriaxone isinya bubuk ya. Bubuk kandungannya 1000 mg ceftriaxone ya. Sedangkan dosis yang diminta oleh dokter adalah 200 mg ya. Nah, karena ceftriaxone ini bubuk, maka saya oplos dulu menjadi berapa? Misalkan 10 cc ya. Ceftriaxone dioplos menjadi 10 cc sehingga 1 mili sama dengan 100 mg. Paham ya? Jadi
safety reaction ini saya oplos menjadi 10 mili. Ya, 10 mili ini kandungannya adalah 1000 miligram. Ya, jadi safety reaction ini yang sudah dioplos menjadi 10 mili, 1 mililiternya berisi obat 100 miligram. Tinggal dimasukkan rumus. 200 adalah dosisnya, 1000 adalah jumlah sediaan obat dalam satu vial, kemudian dikali 10 ini volumenya, volume obat yang sudah dioplos. Ya, tadi saya oplos 10 cc sama dengan 2 mili. Maka obat yang diinjeksikan ke anak T adalah 2 mili. Ya, jadi karena permintaan dokternya tadi adalah 200 mg, maka saya memberikan injeksinya 2 ml. Contohnya lagi ya, dokter memberikan obat pada anak I ondansetron 1 mg. Nah, ondansetron ini berapa sediaannya? 4 mg ya, dalam 2 mili. Ini obatnya 2 ml. Isinya berapa? 4 mg ya. Ondansetron sediaannya 4 mg per ampul. Berapa mili obat yang diberikan pada anak C? Berapa? Rumusnya sama ya, entah itu pakai yang ampul atau pakai yang vial, rumusnya sama. Ya, D per H dikalikan Q sama dengan V ya. Ini dosis yang akan diberikan ke pasien. Dosis yang diminta oleh dokter dibagi sediaan obat dalam satu ampul dikalikan volume. Ya, volumenya ini tergantung volume asli obatnya atau volume yang sudah dioplos ya. Jawabnya ya, sediaan ondansetron 1 ampul sama dengan 4 mg. Ya. 1 ampul itu adalah 2 mili. Ya, sehingga obat ondansetron ini 1 mililiternya sama dengan 2 mg ya. Dosis yang diminta oleh dokter adalah 1 mg. Nah, ini adalah cara pengerjaan soal ketika ondansetronnya tidak dioplos. Berarti volumenya ini adalah volume 1 ampul berapa? 2 mili. Ya, dosis yang diminta dokter adalah 1 mg. Sediaan obat 1 ampul, ondansetron 1 ampul sama dengan 4 mg terus ini. Dikalikan 2 mili. 2 mili ini apa? 1 ampul ondansetron isinya 2 mili. Ya, sama dengan setengah mili. Maka jumlah obat yang diinjeksikan ke anak I adalah setengah mili. Ya, jika obatnya tidak dioplos. Oke, paham ya? Jadi yang berbeda adalah di sini 2 milinya ini. Ini adalah volume asli dari sediaan obat ampul ondansetron ya. Nah, ini pilihan jawaban ketika ondansetronnya dioplos 10 mili. Jadi ondansetronnya tadi berapa mili? 2 ml. Ketika saya oplos menjadi 10 mili, maka obat 2 mili di ampul tadi itu saya tambahkan 8 mili
larut sehingga menjadi 10 mili ya. 1 ampul sama dengan 4 mg. Dosis yang diberikan 1 mg. Kondensentranya dioplos menjadi 10 mili. Sehingga 1 ml sama dengan 0,4 mg ya. 4 mg ini dibagi 10 sama dengan 0,4 mg. Tinggal kita masukkan rumusnya. 1 ini adalah dosis yang diminta dokter. 4 ini adalah sediaan ondensentron dalam 1 ampul sama dengan 4 mg. Dikalikan volumenya. Berapa volumenya? 10 mili karena sudah dioplos. Sama dengan 2,5 mili. Maka obat yang diinjeksikan ke anak I adalah 2,5 mili. Paham ya? Jadi ketika obatnya tadi tidak dioplos, obat yang diberikan adalah 0,5 mili. Tapi ketika obatnya sudah dioplos menjadi 10 cc, maka yang diberikan ke pasien adalah 2,5 ml. Ya, bisa dipahami ya. Ya sudah, terima kasih. Jadi agak ribet ya, jadi sebenarnya nggak ribet, cuman perlu ketelitian aja ya. Nanti diputar bolak-balik, dipahami bagaimana cara menghitung obatnya. Baik ya, cukup sekian yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.